Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Silvi. Mengapa kita harus secara berkala cek akun SSC/ASN kita? Karena ada informasi penting ya teman-teman yang ada di dalam akun kita. Jadi jangan hanya berpacu pada jadwal yang keluar dari BKN, tapi kita harus cek secara berkala akun masing-masing. Oke, selengkapnya akan kita bahas di video ini. Untuk pelamar atau pejuang P3K tahap 2, sudah sejauh mana nih penantian kalian akan segera terwujud? Yuk segera cek website SSC/ASN atau website masing-masing instansi ya. Karena sekarang sudah memasuki masa sanggah ya teman-teman. Sudah pengumuman hasil seleksi administrasi prasangga dari tanggal 9 sampai dengan 8 Februari 2025 dan sekarang sudah ke tahap jawab sanggah ya, yaitu di tanggal 20 sampai dengan 27 Februari 2025. Nah, kalau berdasarkan jadwal ini sekarang harusnya sudah memasuki pengumuman pasca masa sanggah ya teman-teman. Karena untuk masa sanggah itu berakhir di tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Namun ternyata setelah dicek akun masing-masing, terutama buat teman-teman yang mengalami TMS dan mengajukan sanggah ya. Jadi kalau berdasarkan jadwal harusnya hari ini itu sudah memasuki masa jawab sanggah ya teman-teman, karena khususnya bagi teman-teman yang mengajukan sanggah yang TMS ini tentunya pada akun tertulis sanggah dimulai dari tanggal 19 Februari 2025 pukul 00 sampai dengan 21 Februari 2025 sampai dengan pukul 23.59. Jika melewati tanggal berikut Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Nah, tanggal 19 sampai dengan 21 ini sudah terlewat ya teman-teman, yang harusnya hari ini sudah memasuki masa jawab sanggah. Namun kemarin di beberapa instansi Pemkab itu pada tanggal 18 Februari 2025 belum mengumumkan pengumuman hasil administrasi pasca prasanggahnya. Nah, jadi otomatis untuk pengajuan sanggah itu juga molor ya teman-teman, dan ini terbukti ya. Jadi jangan hanya berpacu pada jadwal yang dibuat oleh BKN, tapi teman-teman penting sekali untuk cek pada akun masing-masing ya, agar tahu info detail instansi yang teman-teman lamar itu seperti apa. Karena setiap instansi dan setiap daerah itu memiliki kebijakan sendiri-sendiri ya teman-teman. Walaupun BKN sudah menentukan jadwal hari ini harusnya apa, itu ternyata masih ada beberapa instansi Pemkab yang mengumumkan hasil seleksi administrasi tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh BKN. Kalau yang ini contoh instansi yang pengumuman seleksi administrasinya itu melampaui batas yang ditentukan oleh BKN, yaitu lebih dari tanggal 18 Februari 2025. Jadi otomatis untuk pengajuan sanggahnya juga molor ya teman-teman. Kalau di instansi yang lainnya itu untuk pengajuan sanggah dimulai dari tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Di instansi yang mengalami keterlambatan pengumuman hasil seleksi administrasinya itu jadi sanggah dimulai dari tanggal 21 Februari 2025 pukul 00 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan pukul 23.59.
Jika melewati tanggal berikut Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Ini contoh untuk instansi yang mengalami keterlambatan dalam pengumuman hasil seleksi administrasi kemarin. Jadi masa pengajuan sanggahnya juga molor ya teman-teman. Dan ini tidak hanya untuk instansi yang pengumumannya terlambat saja. Coba teman-teman apabila mengalami TMS, cek secara berkala ya. Kapan kita boleh mengajukan sanggah, kapan sanggahan itu ditutup ya. Ini tergantung dari instansi yang kita lamar. Jadi tidak sama antara instansi Pemkab yang satu dengan Pemkab yang lainnya. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mengajukan sanggahan itu jangan mepet-mepet ya, karena kemarin saya juga dapat informasi untuk yang hari ini terakhir pengajuan sanggahnya itu kemarin sudah sulit sekali untuk mengakhiri atau mengirim jawaban sanggah ini karena mungkin webnya banyak yang mengakses ataupun terjadi takedown web SSCASN, kita kurang tahu juga. Yang jelas sudah terkirimnya itu sulit untuk mengakses ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Ini khusus untuk teman-teman pelamar P3K tahap 2 yang mengalami TMS. Bagi teman-teman pelamar P3K tahap 2 yang lulus administrasinya, coba juga cek secara berkala ya teman-teman, karena di jawab sanggah ataupun masa sanggah itu rawan terjadi perubahan-perubahan ya teman-teman. Karena di beberapa instansi kemarin yang tahap 1 itu walaupun mereka sudah dinyatakan lulus bisa saja dibatalkan loh teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan hanya melihat dari website instansi saja ya informasinya, teman-teman juga selalu cek di akun SSCASN teman-teman masing-masing. Kalau tidak ada perubahan, pastikan itu semua ya. Jika teman-teman lulus pastikan sampai akhir karena sudah ada beberapa kejadian ya teman-teman. Penyebab pembatalan kelulusan itu memang ada. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, sekian dulu informasi hari ini, semoga bermanfaat. Semoga yang mengajukan sanggahnya diterima dan di-ACC oleh tim verifikator dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah lulus administrasi, semoga kedepannya lancar ya dan mendapatkan NIP sesuai dengan yang diinginkan. Oke, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.